Bayangkan, sebuah bangsa yang namanya pernah menggema di seluruh daratan Yunani. Sebuah kaum yang dikenal karena ketangguhannya, kedisiplinannya, dan keberanian yang hampir menyerupai mitos. Sebuah peradaban yang ditempa oleh rasa sakit, diuji oleh peperangan, dan dipelihara oleh nilai-nilai yang lebih keras daripada baja yang mereka genggam. Mereka adalah bangsa yang diyakini tak mungkin runtuh. Bangsa yang dijuluki Spartan. Namun, di balik kejayaan yang seakan mustahil tergoyahkan itu, tersembunyi satu ironi besar dalam sejarah manusia. Kaum terkuat yang pernah berdiri di atas tanah Yunani justru menghilang tanpa meninggalkan penerus. Pertanyaannya, mengapa? Bagaimana mungkin bangsa yang menantang Persia, mengguncang Athena, dan mendidik anak-anaknya dengan latihan yang lebih keras dari hukuman itu, bisa punah? Apakah mereka kalah perang? Apakah mereka dihancurkan pengkhianatan? Atau adakah sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih dalam yang menggerogoti mereka dari dalam? Dalam video ini, kita akan memasuki lorong waktu. Kita akan menggali kisah-kisah yang tertulis dalam gulungan kuno, menelusuri jejak demi jejak yang ditinggalkan para penulis sejarah seperti Herodotus dan Xenophon. Tidak hanya melihat dari permukaan, tetapi menyingkap inti dari kejatuhan sebuah bangsa yang tampak tak tertaklukkan. Kita akan membahas bukan hanya sejarahnya, tetapi juga filosofi yang terkandung di dalamnya, pelajaran yang tersembunyi, peringatan yang jarang disadari manusia modern, dan bagaimana dalam cara yang misterius, kejatuhan Spartan justru mengingatkan kita pada prinsip-prinsip ketauhidan tentang kesombongan, tentang batas kekuatan manusia, dan tentang hukum-hukum Tuhan yang tidak pernah berubah, tanpa harus mengaitkannya pada satu agama secara eksplisit. Sebelum kita mulai perjalanan ini, tekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini. Karena setiap dukungan dari kalian membantu channel ini terus mengungkap pengetahuan-pengetahuan lama yang nyaris tertelan waktu. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar. Sampai mana video ini tiba di kota kalian? Sekarang, bersiaplah. Kita mulai membuka tabir. Kisah tentang mengapa bangsa Spartan yang terkuat justru menjadi bangsa yang punah. Sebelum menjawab mengapa bangsa sekuat Spartan bisa punah, kita harus kembali ke masa ketika mereka masih berdiri tegak sebagai raksasa di antara kota-kota Yunani. Di lembah subur Lakonia, di bawah bayang-bayang pegunungan Taygetos, Sparta tumbuh bukan sebagai kota biasa, tetapi sebagai mesin ketangguhan. Sejak lahir, setiap anak laki-laki Spartan diperiksa. Apakah tubuhnya cukup kuat untuk dihormati oleh negara? Jika tidak, ia ditinggalkan di lereng gunung. Sebuah tradisi yang bagi sebagian orang tampak kejam, tetapi bagi Sparta, itu adalah ritus penyucian. Seakan mereka sedang menulis pesan ke dunia, hanya kekuatan yang berhak hidup. Sistem pendidikan mereka, agoge, adalah fondasi yang menempa prajurit-prajurit yang kelak menjadi legenda. Tidak ada kemewahan, tidak ada kelembutan, tidak ada ruang untuk sekadar menjadi manusia biasa. Hanya disiplin, rasa sakit, dan kehormatan. Bahkan jiwa mereka pun dibentuk untuk satu tujuan, menciptakan penjaga bagi negara, bukan manusia yang mengejar ambisi pribadi. Namun di balik semua kehebatan itu, sejarah mencatat sesuatu yang jarang dibahas secara mendalam. Sparta berdiri di atas fondasi yang rapuh, yang mereka anggap tidak akan pernah runtuh. Inilah ironi dari bangsa besar. Mereka tidak dihancurkan oleh musuh-musuh mereka, tetapi oleh hukum Tuhan yang tak akan pernah berubah. Bahwa kesombongan, ketidakseimbangan, dan kelalaian terhadap fitrah manusia akhirnya menjadi pisau yang mengiris dari dalam. Tapi ingat, kita tidak sedang menghubungkan kisah ini dengan agama tertentu. Kita hanya mengambil hikmah universal yang selaras dengan nilai-nilai ketauhidan, bahwa kekuatan duniawi, betapapun hebatnya, tidak pernah bisa mengalahkan hukum moral dan spiritual yang melandasi keberlangsungan sebuah peradaban. Dan disinilah tragedi Spartan mulai terlihat. Bangsa yang berdiri sebagai simbol kekuatan fisik,
ternyata memiliki kelemahan fatal. Populasi mereka terlalu sedikit, struktur sosial mereka terlalu kaku, dan ketergantungan mereka pada budak-budak Helot terlalu besar. Seakan mereka membangun benteng megah, tetapi pondasinya hanya ditopang oleh segelintir batu kecil. Lebih gelap lagi, penulis-penulis kuno menggambarkan Sparta sebagai bangsa yang terobsesi pada kejayaan masa lalu. Mereka memuja perang, tetapi lupa memupuk kehidupan. Mereka merayakan kemenangan, tetapi mengabaikan masa depan. Dan pertanyaannya kepada kalian, para penonton yang bijak, apakah video ini sudah tiba di kota kalian? Tulis nama kota kalian di kolom komentar. Biarkan kita lihat sejauh mana hikmah kuno ini menyebar. Karena setelah ini, kita akan masuk ke inti dari kisah besar ini. Kita akan mulai mengurai misteri-misteri yang menjerat bangsa Spartan. Hingga akhirnya mereka menghilang dari muka sejarah. Untuk memahami mengapa bangsa sekuat Sparta bisa punah, kita harus memisahkan mitos dari kenyataan. Karena dunia sering mengingat Spartan hanya sebagai ksatria baja, padahal di balik lapisan perisai perunggu, terdapat sebuah sistem yang perlahan-lahan memakan dirinya sendiri. Mari kita mulai dari akar pertama. 1. Populasi yang menyusut. Kutukan yang mereka ciptakan sendiri, Sparta percaya bahwa hanya mereka yang sempurna yang berhak hidup. Setiap bayi yang tampak lemah dianggap tidak layak menjadi bagian dari negara. Keputusan-keputusan seperti ini memang menciptakan ketangguhan jangka pendek, tetapi menghancurkan keberlangsungan jangka panjang. Bayangkan sebuah pohon besar, batangnya kuat, cabangnya kokoh, tetapi akarnya kecil. Jika badai besar datang, pohon itu bukan hanya bergoyang, ia tumbang. Itulah Sparta. Ketika wilayah lain berkembang, jumlah warga Sparta terus menyusut. Dari belasan ribu menjadi ribuan, hingga akhirnya hanya ratusan. Para sejarawan menyebutnya oligantropia, musnah karena jumlah yang terlalu sedikit. 2. Struktur sosial yang terlalu kaku. Sparta membagi masyarakatnya menjadi 3. Spartiates, kasta prajurit penuh perioikoi, warga bebas bukan prajurit Helot, budak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari tuan mereka. Ketergantungan pada Helot adalah renungan besar bagi kita. Bagaimana mungkin bangsa yang mengagungkan kemerdekaan dan kehormatan justru bergantung penuh pada penindasan? Ini adalah kontradiksi yang pelan tapi pasti, menggali lubang di dasar peradaban mereka. Helot memberontak berkali-kali. Dan untuk menjaga mereka tetap patuh, Sparta menghabiskan energi yang harusnya dipakai untuk berkembang. Bangsa yang hidup dengan ketakutan terhadap budaknya sendiri adalah bangsa yang berjalan dengan bayangan kematian di belakangnya. 3. Spiritualitas yang tertinggal dan jiwa yang mengeras. Meski kita tidak sedang mengajak penonton pada agama tertentu, ada satu hikmah besar yang selaras dengan nilai ketauhidan. Kekuatan fisik tanpa kekuatan moral tidak akan bertahan. Sparta terlalu sibuk melatih tubuh. Mereka lupa melatih hati. Mereka mendewa-dewakan peperangan sampai lupa membangun cinta, ilmu, keluarga, dan kehidupan. Bangsa lain menulis filsafat, mencipta seni, merumuskan pemerintahan, membangun ilmu pengetahuan. Sparta hanya membangun prajurit. Ketika dunia berubah, mereka berjalan di tempat. Ketika musuh beradaptasi, mereka masih mengandalkan cara-cara lama. Dan itulah ironi terbesar. Bangsa terkuat justru punah bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak mau berubah. Setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam. Kita akan mengungkap sisi-sisi lain dari kejatuhan Sparta yang jarang dijelaskan, bahkan oleh sejarawan modern. Jika bagian sebelumnya mengungkap akar-akar yang tampak di permukaan, maka kini kita masuk ke lapisan yang lebih sunyi. Lapisan yang jarang disentuh buku sejarah, tetapi ditulis jelas oleh hukum kehidupan, bahwa bangsa yang membiarkan dirinya membatu akan pecah pada waktunya. Mari kita gali lebih jauh. 4. Sparta hidup dari kejayaan masa lalu, lupa bahwa dunia terus bergerak. Ada satu hal yang menimpa banyak kekaisaran besar di dunia. Mereka terperangkap dalam bayang-bayang kejayaan mereka sendiri. Sparta pernah menjadi juara dunia militer.
Kekuatannya digetarkan Persia. Namanya dipuja dalam legenda Thermopylae. Mereka merasa tak terkalahkan, sehingga berhenti belajar. Bangsa lain berinovasi, strategi perang baru, filosofi baru, ekonomi baru, aliansi baru. Sedangkan Sparta masih percaya bahwa tombak dan perisai mereka tidak akan pernah usang. Saat Athena membangun angkatan laut terbesar, Sparta masih menganggap perang di darat sudah cukup. Saat dunia mulai berubah, Sparta memilih tetap hidup dalam dogma kuno mereka. Dan disinilah pelajaran besar bersembunyi. Kekuatan yang tidak berkembang, pada akhirnya hanyalah kelemahan yang menunggu waktunya. 5. Kekalahan dalam Perang Leuctra. Patah tulang belakang yang tak pernah pulih. Banyak orang tahu tentang kejayaan Sparta, tetapi hanya sedikit yang menyadari tragedi tahun 371 sebelum Masehi. Di medan Leuctra, Sparta dikalahkan oleh Thebes dengan strategi yang tak pernah mereka bayangkan. Thebes mengubah formasi perang. Mereka menciptakan taktik baru. Mereka berpikir di luar batas tradisi lama. Dan Sparta, mereka hanya punya satu cara, satu pola, satu metode. Tak bisa berubah, tak mau berubah. Kekalahan ini bukan sekadar kehilangan perang. Ini adalah kehancuran psikologis, seolah tombak Thebes tidak hanya menusuk tubuh prajurit, tetapi juga menusuk jantung identitas bangsa Sparta. Setelah itu, Sparta tidak pernah benar-benar bangkit. 6. Hilangnya nilai-nilai yang dahulu mereka jaga. Inilah bagian yang paling jarang dibahas, namun paling penting. Sparta dulu dihormati karena sederhana, disiplin, dan anti kemewahan. Namun ketika kekayaan mulai masuk setelah perang, nilai itu perlahan terkikis. Para elit Spartan mulai mengumpulkan lahan. Kesenjangan sosial melebar. Korupsi menjalar seperti racun yang tidak terlihat. Sparta yang dulu tahan godaan dunia, akhirnya ditundukkan bukan oleh pedang musuh, tetapi oleh kemewahan, ketamakan, dan kehilangan arah spiritual. Nilai-nilai yang selaras dengan prinsip ketauhidan, tentang rendah hati, tentang keseimbangan, tentang menjaga amanah, ditinggalkan perlahan-lahan, tanpa mereka sadari. Disinilah tragedi universal itu terjadi. Ketika jiwa sebuah bangsa mati, tubuhnya hanya menunggu waktu untuk menyusul. Setelah memahami semua ini, kita sekarang siap masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana pelajaran dari punahnya bangsa Spartan dapat kita terapkan dalam kehidupan modern, tanpa mengaitkan pada agama tertentu, namun tetap selaras dengan nilai-nilai yang menuntun pada kedalaman spiritual. Setelah menyingkap tragedi bangsa Spartan, kini saatnya kita menarik satu hal yang paling penting. Hikmah untuk kehidupan kita sendiri. Karena sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, ia adalah cermin yang memantulkan masa depan siapapun yang mau belajar darinya. Sparta runtuh bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka berhenti bertumbuh. Dan itu adalah pelajaran yang relevan untuk setiap individu hari ini. Berikut beberapa penerapan praktis yang bisa kita lakukan. 1. Jaga keseimbangan antara kekuatan lahir dan batin Sparta. Terlalu fokus pada tubuh dan perang, hingga lupa memupuk hati dan pikiran. Kita pun sering begitu, sibuk mengejar harta, kerja, status, atau fisik, sampai lupa memperkuat moral, akhlak, dan kesadaran batin. Luangkan waktu setiap hari untuk menyendiri, merenung, atau melakukan zikir sunyi, bukan dalam konteks agama tertentu, tetapi sebagai latihan menata batin agar tidak dikendalikan ego. 2. Terus berkembang. Jangan terperangkap masa lalu Sparta runtuh karena menolak berubah. Gunakan ini sebagai pengingat. Jangan pernah berhenti belajar. Entah itu skill baru, kebijaksanaan baru, atau pola pikir baru. Jadikan perkembangan sebagai gaya hidup. Tanyakan pada diri sendiri setiap malam. Apa yang kupelajari hari ini yang membuatku lebih baik dari kemarin? 3. Bangun pondasi bukan hanya penampilan. Seperti Sparta yang tampak kuat tetapi rapuh dari dalam, manusia pun bisa terlihat hebat di mata dunia, namun kosong di dalam. Bangun hubungan yang sehat. Perkuat karakter. Latih kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan.
Itulah pondasi yang sesungguhnya membuat seseorang bertahan dalam badai. Dan kini, kita sampai pada ujung perjalanan. Kisah tentang bangsa Spartan yang pernah berdiri sebagai simbol ketangguhan, keberanian, dan disiplin telah membawa kita pada satu kesadaran penting, bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang tubuh yang keras atau pedang yang tajam, tetapi tentang jiwa yang mampu mempertahankan nilai-nilai luhur. Sparta punah bukan karena mereka tidak hebat. Mereka adalah salah satu bangsa paling mengagumkan dalam sejarah manusia. Ketahanan mereka melegenda. Sistem militer mereka ditiru banyak negara. Namun justru disitulah ironi terbesar tersimpan. Mereka kuat, tetapi tidak fleksibel. Mereka gigih, tetapi tidak berkembang. Mereka disiplin, tetapi kehilangan arah batin. Dan hukum kehidupan selalu sama. Apapun yang berhenti bertumbuh akan mulai mati. Kehancuran Sparta mengingatkan kita pada nilai-nilai yang selaras dengan hikmah ketauhidan, bahwa segala sesuatu di bawah langit memiliki batas, bahwa kesombongan, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan moral pasti menuntut harga, dan bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanyalah bayangan yang menunggu angin untuk menghapusnya. Bagi kita hari ini, pesan itu sederhana namun tajam. Jangan biarkan diri kita menjadi seperti Sparta, kuat di luar, rapuh di dalam. Kita boleh mengejar ambisi, kekayaan, dan kekuatan, tetapi jangan lupa menjaga hati, menjaga moral, dan menjaga nilai-nilai yang menuntun kita kepada kehidupan yang penuh makna. Sebelum menutup video ini, aku ingin mengajak kalian merenung sejenak. Jika Sparta, bangsa terkuat di antara bangsa-bangsa, bisa runtuh hanya karena melupakan nilai yang paling dasar, apa yang terjadi pada kita bila kita melakukan hal yang sama? Jika kalian merasa video ini membuka wawasan baru, tekan tombol like, bagikan, dan subscribe untuk membantu channel ini terus tumbuh. Dan seperti biasa, tuliskan di kolom komentar, sampai kota mana video ini tiba hari ini? Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai kita bertemu di perjalanan berikutnya, di mana kita akan membuka lagi lembaran-lembaran pengetahuan kuno yang selama ini tersembunyi di balik kabut waktu.